saya melakukan penghematan, pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaila Dinda Fasya sebagai pengamat sosial UNJ. Saya dari Prodi Sosiologi angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin menganalisis tentang efisiensi anggaran di pemerintahan Presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Jadi tujuan saya mengangkat isu ini tuh karena sedang ramai diperbincangkan. Nah, melalui pembahasan mengenai efisiensi anggaran, diharapkan ini pengelolaan keuangan negara ini bisa dilakukan secara lebih bijak dan lebih tepat. Oke, pasti kalian udah nggak asing kan sama kata efisiensi anggaran. Nah, ketika mendengar kata efisiensi anggaran, yang terbayang itu adalah pemotongan atau penghematan. Namun, efisiensi anggaran ini jauh lebih luas dan strategis daripada sekedar mengurangi pengeluaran. Efisiensi ini adalah tentang mengoptimalkan setiap rupiah yang dibelanjakan negara agar menghasilkan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Jadi, setelah resmi dilantik pada tahun 2024, Presiden Prabowo ini langsung mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan optimalisasi belanja negara. Kebijakan ini tuh bukan hanya simbolik, tapi juga konkret dengan angka efisiensi yang sangat besar, yaitu sebesar 306,7 triliun. Jadi, dana hasil efisiensi ini tuh dialihkan ke 3 program prioritas. Yang pertama itu tentu saja program makan siang dan susu gratis. Jadi ini tuh untuk pelajar dan ibu hamil yang tujuannya ini untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Yang kedua itu penguatan pertahanan nasional. Nah, ini tuh mengingat tantangan geopolitik dan ancaman keamanan yang semakin kompleks. Yang terakhir itu ada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi melalui Badan Investasi Danantara yang diharapkan menjadi motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kebijakan efisiensi anggaran Prabowo ini langsung menjadi trending topik dan viral di medsos. Karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu besarnya angka efisiensi, yaitu 306,7 triliun. Nah, itu tuh bukan angka yang kecil, lebih dari 10% dari total APBN. Jadi, banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini langsung kelabakan karena harus melakukan penyesuaian drastis. Yang kedua itu ada pemangkasan proyek strategis. Jadi, beberapa proyek besar seperti pembangunan ibu kota negara atau IKN yang di Kalimantan ini, terus juga sistem peringatan tsunami hingga proyek infrastruktur di daerah ikut terdampak juga. Nah, yang ketiga itu ada prioritas program makan siang gratis. Jadi tuh program ini tuh sangat penting dan sangat populis gitu dan menyentuh kebutuhan dasar. Namun itu dianggap belum mendesak oleh sebagian kalangan. Nah, sementara itu, sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan ini juga butuh perhatian. Yang keempat itu ada pernyataan keras dari Presiden Prabowo. Nah, jadi tuh Prabowo ini secara terbuka menyebut banyak raja-raja kecil di birokrasi yang selama ini tuh menikmati anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga menimbulkan resistensi dari penjabat dan birokrat. Dan yang terakhir ini ada respon dari netizen nih. Jadi media sosial ini dipenuhi oleh sindiran. Misalnya soal penjabat yang kehilangan anggaran jalan-jalan atau seminar di Bali, yang membuat isu ini tuh semakin viral dan menjadi perbincangan nasional. Jadi, dari kebijakan efisiensi anggaran ini tuh menimbulkan resiko dan tantangan yang perlu diwaspadai. Nah, yang pertama itu ada kemampuan operasional kementerian dan daerah ini terganggu. Jadi tuh banyak daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemangkasan ini tuh bisa menghambat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua ini ada sektor vital ikut terpangkas. Jadi jika tidak selektif, pemangkasan ini tuh bisa mengenai sektor vital seperti mitigasi bencana,
pelatihan guru, hingga pengawasan lapangan. Yang ketiga itu ada resiko korupsi dan inefisiensi baru. Jadi, jika pengawasan ini lemah, dan hasil efisiensi ini tuh bisa bocor atau bisa disalahgunakan. Apalagi jika program prioritasnya ini tuh belum siap infrastrukturnya dan sistem pengawasannya. Selanjutnya itu yang keempat itu ada kesenjangan fiskal antar daerah. Jadi daerah yang miskin ini tuh sangat bergantung pada dana pusat, ini bisa makin tertinggal jika pemangkasannya itu tuh tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif. Selanjutnya yang terakhir ini kebijakannya ini tuh terlalu cepat dan populis. Jadi tuh efisiensi yang dilakukan ini tuh secara mendadak dan tanpa perencanaan matang. Jadi bisa menimbulkan kegaduhan, resistensi birokrasi, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Kita tuh semua sepakat bahwa efisiensi ini tuh adalah keharusan. Namun, cara pelaksanaannya itu tuh harus hati-hati dan berbasis data. Nah, ini tuh kritik saya terhadap pelaksanaan kebijakan efisiensi di era presiden kita yaitu Prabowo. Jadi tuh yang pertama itu tuh dilakukan secara mendadak. Nah, banyak kementerian, lembaga, dan daerah ini tuh mengaku tidak diajak konsultasi atau diskusi yang cukup sebelum kebijakan ini keluar. Terus yang kedua ini tuh minim transparansi. Jadi tuh publik ini sulit mengakses data dan informasi tentang pos-pos anggaran mana saja tuh yang dipotong dan bagaimana dampaknya terhadap layanan publik. Yang ketiga ini generalisasi pemborosan. Jadi tuh tidak semua belanja negara itu boros. Banyak belanja yang justru vital dan berdampak langsung ke masyarakat seperti pelatihan guru, pengawasan lapangan, hingga sistem mitigasi bencana. Dan yang keempat itu adalah kurangnya evaluasi berbasis data. Jadi pemangkasan ini tuh dilakukan secara menyeluruh tanpa analisis mendalam tentang efektivitas setiap program dan proyek. Namun, dari kebijakan efisiensi anggaran ini tuh pasti ada ya sisi positifnya. Nah, yang pertama itu tuh mengurangi pemborosan. Jadi, banyak anggaran yang selama ini tuh digunakan untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan barang yang tidak berdampak nyata. Akhirnya itu bisa dialihkan ke program yang lebih produktif. Terus yang kedua ini tuh mendorong budaya kerja baru. Jadi tuh penjabat dan birokrat ini tuh didorong untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam menjalankan tugas tanpa bergantung pada fasilitas mewah. Yang ketiga itu ada program makan siang gratis. Nah, jadi tuh jika dijalankan dengan baik, bisa menjadi game changer dalam penanganan stunting. Meningkatkan konsentrasi belajar anak dan memperbaiki kualitas generasi masa depan. Tapi kalau ini hasil. Terus yang keempat itu ada penguatan pertahanan. Nah, di tengah dinamika global yang tidak pasti, penguatan pertahanan ini tuh menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dan yang terakhir itu ada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi tuh dana efisiensi ini tuh bisa dimanfaatkan untuk mendorong UMKM, investasi daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang baru. Mungkin ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pemerintah Presiden Prabowo gitu, agar kebijakan efisiensi anggaran itu benar-benar menjadi solusi jangka panjang dan tidak menimbulkan masalah baru. Yang pertama itu tuh audit dan evaluasi sektor per sektor. Jadi, lakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang benar-benar boros dan mana yang esensial. Jangan lakukan pemangkasan secara rata. Yang kedua itu, implementasi bertahap dan terukur. Jadi, mulai dari sektor atau daerah yang paling rawan pemborosan dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada layanan vital yang terganggu. Kemudian yang ketiga ini libatkan publik, DPR, dan pemerintah daerah. Jadi proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran ini tuh harus melibatkan berbagai pihak agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Yang keempat itu ada prioritaskan sektor esensial. Jadi seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana itu tuh harus menjadi tetap prioritas utama
tidak boleh dikorbankan demi program populis semata. Selanjutnya yang kelima itu perkuat sistem pengawasan dan transparansi. Jadi itu bangun sistem pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal agar dana efisiensi itu benar-benar sampai ke sasaran dan tidak bocor. Yang keenam itu berikan fleksibilitas kepada daerah. Jadi setiap daerah ini tuh punya kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Berikan ruang bagi daerah untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal dengan tetap menjaga akuntabilitas. Dan yang terakhir ini tuh bangun sistem reward and punishment. Jadi berikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, atau daerah yang berhasil melakukan efisiensi tanpa mengorbankan layanan publik. Dan berikan sanksi tegas bagi yang terbukti melakukan pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Kita semua ingin Indonesia itu maju, adil, dan sejahtera. Namun kemajuan itu hanya bisa dicapai jika setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi rakyat. Nah, efisiensi anggaran ini tuh bukan sekedar soal memangkas biaya, tapi juga soal membangun budaya kerja yang cerdas, transparan, dan berorientasi pada hasil. Jadi kita tuh harus pastikan di era presiden yang sekarang ini efisiensi anggaran itu menjadi alat untuk memperkuat keadilan sosial, menutup celah korupsi, dan mempercepat pembangunan yang inklusif, bukan sekedar jargon atau alat pencitraan politik. Jadi mari kita kawal bersama, kita kritisi dengan sehat, dan kita dukung setiap langkah menuju tata kelola anggaran negara yang lebih baik. Karena pada akhirnya itu politik anggaran adalah politik keadilan politik untuk masa depan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.